Lah gue yo ngeluh aku. Bahasa diperhalus tapi aturan dipersulit. Kuwi lho ya aku yang ngarane rodok candu sama pisuhanmu mis lho piye rek iki aliran sesat iki nek wong miso-miso malah dicanduin. Mis kalau live jam piro ae mis aku ora ngerti Mbak sakarep-karepku pengin jungkel live yo live. Wae kelon live yo ora iso wengko delolokne sunah rasul jemuah. Wah iki nggarane aku live pae. Jadi saya itu tidak bisa menentukan, biasanya jam 10 sampai jam 11. Nyimak Miss Yuni ambil makan Miss ya. Mbak Sofi suruh siap makanane. Jadi Taiwan hadir Miss aku dari Ponorogo. Sing komen akeh sing kangen keluargane yo. Semua mengatasnamakan tenaga kerja, tapi kok yo dibahas bukan perlindungannya lah ini komen pinter. Bukan perlindungannya sih dibahas, malah garane cekot-cekot ning njero ndas. Kowe tau ngrasakne lara untu apa ora, Rek? Yo kuwi rasane aku ngrungokne sambate iki kadang-kadang ya saya melihat itu pejabat iki dagel. Guaya aturan sak karepe dhewe bukan nanya, mesti menyampaikan misi-misinya. Oh, mereka tuh gak takok apa yang kita inginkan. Harusnya kan takok ndek rakyat iki pengin apa. Aku lek dadi presidenmu kowe iki pengin apa kan harusnya ngene to. Mau mesti sampai ning misine dheke. Bahasane wis dadi ya ambil gendes. Biaya cukai gimana? Biaya cukai aman kok kita juga live sama biaya cukai. Jadi ya wis iki salam buat 3 selik sama 3 stakeholder. Loro tenan mis rasane. Jadi saya salam buat 3 stakeholder Naker, Menlu dan BP2MI. Sebenarnya saya ingin menanyakan langsung pada Pak Beni, tapi Pak Beni sibuk terus. Jadi saya ingin menyampaikan unek-unek, merasa sedih dengan apa yang terjadi, dan jujur secara langsung dan tidak langsung saya kecewa karena Pak Beni tidak bisa kesini. Padahal ini yang kita tunggu, apa dan bagaimana dengan ketetapan dan undang-undang yang diberikan itu. Tapi ternyata ya saya tidak tahu alasannya seperti apa, karena saya tidak diberikan alasan yang tepat saat Pak Beni live. Saya baru tahu kalau Pak Beni bilang tidak bisa datang ke Hong Kong. Jadi ada yang bilang bahwa saya itu orang suruhannya Pak Beni. Sebenarnya saya ngenes ya Mbak ya, karena saya bukan orang suruhannya Pak Beni. Jadi saya selalu katakan saya berdiri independen. Saya dekat dengan Pak Beni, tapi saya tidak tahu peraturan yang diberikan oleh Pak Beni. Karena itu saya sangat kecewa saat Pak Beni tidak bisa datang ke sini. Dan ya hanya Pak Beni yang sempat mendengarkan keluh kesah saya. Naker juga kan nggak mungkin cari saya, dapur aku ini sopo. Menlu apalagi kan saya itu bukan siapa-siapa, tapi ya saya sedih sekali saat Pak Beni tidak bisa hadir dan mengutarakan aspirasinya, tujuan beliau seperti apa dan bagaimana. Saya merasa itu tidak nyampe ke Hong Kong, malah ke Taiwan, yang dimana Taiwan tidak ada huru-hara. Taiwan damai-damai saja. Jadi ya itu tadi saya katakan bahwa saya tuh memendam kesedihan saat Pak Beni tidak ada di sini. Dan ya udahlah, sadar diri, sadar rai, sadar posisi, sabar Miss. Tadi dia barusan terbang ke Taiwan. Iya Mbak, saya sedih ya, karena yang jadi huru-hara kan sebenarnya di Hong Kong. Harusnya kan Hong Kong yang didatengin. Bukan saya merasa kecewa karena Pak Beni tidak bisa datang ke sini, tapi saya kecewa karena tentang huru-hara yang di sini ini kan yang lebih parah gitu loh. Kalau kemarin terjadi tawuran di Taiwan itu kan personal dan golongan ya. Kalau di sini kan mencakup seluruh pekerja migran dan juga majikan yang ada di Hong Kong. Dengarkan dari sebelum masak sampai selesai masak, malam pendengaran setia. Terima kasih Mbak Tri. Jadi karena Pak Beni mau nampung keluh kesah BMI Hong Kong, iya
Tapi pada akhirnya beliau tidak bisa datang ke Hong Kong. Ini saya nggak tahu ya kenapa ya. Pasti ada alasan yang dimana tidak bisa disampaikan ke saya secara pribadi. Saya kecewa. Tapi bukan hak saya untuk menanyakan kenapa dan alasannya apa. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Jadi sedih aja karena beliau berjanji bahwa akan datang ke Hong Kong untuk datang di sini sebagai perwakilan Republik Indonesia, datang ke Hong Kong bukan secara pribadi, tapi ternyata tidak bisa. Jadi yo wajar lah ya, aku kecewa ya Mbak ya. Jadi yo wes ora ngerti lah. Dan yo gak ditelepon, gak diomongi. Kasar ngomong loro atiku. Tapi ya wes gue mau sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Piringnya kalau wes nyelui oh iya dah, kok roh iki Mbak Nian, kok roh ya. Semua kembali ke peran kita. Iya, saya kembali pada peran kita. Jangan berharap ke manusia. Sedih sih karena saya berpikir bahwa Pak Benny datang ke Hong Kong ini untuk mendinginkan keadaan, tapi pada kenyataannya beliau tidak bisa hadir dan tidak ada kejelasan apakah beliau akan hadir atau tidak di saat-saat yang lain. Jadi ya wes gimana lah, wes gitu ranahku ya. Bener kata Mas Umar, kembali pada peran kita dan tetap semangat. Saya berharap jika Pak Benny tidak lagi memperhatikan kita, masih ada orang-orang lain yang akan menerima keluh kisah kita dari Hong Kong. Jadi saya merasa bahwa kehadiran Pak Benny itu sangat dibutuhkan di Hong Kong karena huru-haranya itu di Hong Kong. Dan masalah-masalah di Hong Kong itu sangat banyak sekali, tapi beliau lebih memilih ke Taiwan. Ya udah nggak apa-apa, sekali lagi itu nggak apa-apa. Dan ke Taiwan itu acara resmi. Kenapa datang ke Hong Kong bukan acara resmi? Itu yang saya sedihkan. Kenapa ngeprank saya? Kalau acara resmi kan dia bisa berbicara di podium, yang mengatakan kegundahan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari apa ya? Dari masyarakat gitu loh. Jadi ya wes, aku pribadi malah suka Miss Uni dengan dirinya lucu kocak, jangan mikir akeh Miss gawe lo saya. Iya sih Mbak, jujur. Ya mau sadar diri, sadar rai, sadar posisi bahwa yo wis kembali pada kodratnya. Mau Mas Umar kan wis ngomong ya. Jadi itu yang PT rasakan. Jadi PT apa? Dari Indo diperbaiki dari nol. Yo terima kasih ya Mas Umar. Jadi karena yang saya rasakan masalah yang besar itu di Hong Kong gitu. Pak Benny datang ke Hong Kong kalau tidak ada sambutan dari KJRI, beliau bisa apa misalnya? Ya karena itu. Bukan ya setidaknya kan kehebohan ini kan keputusan dari BP2MI toh, benar nggak sih? Miss Uni jangan nangis. Bukan nangis ya Mbak ya, sedih aja ditinggal di Taiwan. Padahal dijanjikan kesini. Lah anakku teko, bojoku teko lek wis banyu motoku metu le. Teko kabeh bojo mek anakku ngelompok. Jadi males aku ngomongan. Ya wes. Bolah aku ora iso ngomong karena 3 stakeholder ini harapan saya. Dan saya memberikan harapan penuh itu pada Pak Benny. Dan ya itu. Tiga stakeholder itu yang saya harapkan lah, salah satu atau salah dua, dan ternyata nggak ada perkembangan gitu loh. Walaupun saya pulang Indonesia kan saya melihat tidak ada revisi undang-undang dari siapapun, dan saya memang tahu sadar diri, sadar posisi, ya tetap aja pekerja migran yang akan jadi korban. Yoi situ aja lah. Semoga Pak Benny selamat sampai tujuan dan
Semoga Pak Beni mendengar kata-kata saya, karena sekalian seringkali salah paham bahwa Pak Beni deket banget dengan saya, bahwa saya itu bisa komunikasi dengan Pak Beni kapanpun. Itu tidak ya. Jadi saya tidak seperti yang kalian pikirkan. Dan ya potongan TikTok kirim nonde Pak Beni. Saya sangat sedih sekali. Intinya tidak ada kejelasan, bahkan Yus tadi Mas Umar sempat berbicara bahwa jangan terlalu berharap banyak pada manusia. Tapi sampai saat ini saya menaruh harapan pada Pak Beni sebagai stakeholder yang saya harapkan. Mungkin Pak Beni takut dibilang pilih kasih Miss, karena belum lama kan sudah ke Hong Kong, jadi biar adil gitu. Iya, itu positive thinking. Saya positive thinking kayak gitu Mbak. Tapi yang terjadi huru-hara adalah di Hong Kong. Untuk saat ini kan Hong Kong suasananya aman-aman saja, tapi kan tidak tahu pergolakan dan bisnis-bisnis yang mereka mainkan itu harus di-clearkan. Sebenarnya kan saya menunggu kehadiran Pak Beni di meng-clearkan apa yang dikatakan Aspat Haki, apa yang dikatakan oleh KJRI itu yang mana yang harus dianut dan siapa yang harus direvisi. Tapi ya wes gak apa-apa lah. Jadi konten kreator video wes, Mas Umar, betul. Sejak kasus Zero Cost ruwet, Taiwan banyak masalah juga, Miss. Iya Mbak, maksudnya kan di pemerintahannya, di masyarakatnya. Saya tidak cemburu dengan Pak Beni ke Taiwan ya. Cuman kan janjinya adalah ke Hong Kong, terus ke Taiwan. Tapi di Hong Kong total digagalkan, totalitas digagalkan. Jadi saya tidak cemburu ya. Saya tidak mengatakan bahwa Hong Kong tidak, di Taiwan tidak ada masalah ya. Dan ke Taiwan itu atas negara, atas nama negara. Waktu beliau datang ke Hong Kong kan bukan atas nama negara Mbak. Dia secara pribadi pas liburan dia datang. Jadi tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang besar. Kecil hati berharap sama manusia. Makan dulu Miss, ya wes. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya wes sudah Mbak, ini anak saya sudah nunggu makan. Lihatin di meja ya. Lagi. Anakku ngenteni ndek maem. Jadi ya udah, tempat juga curhat juga butuh curhat, betul Pak Mas Umar. Jadi tempat curhat juga butuh curhat, karena curhatan itu udah penuh di dada. Dan kecewaan itu bukan saya ya, cuman mungkin perantara cangkem saya, bahwa ada beberapa orang yang menunggu kepastian itu, tapi ya udah mengambang aja nggak apa-apa. Cuman saya masih punya harapan penuh pada Pak Beni, masih penuh. Selagi Pak Beni ada di garis yang atas nama BMI, saya akan dukung sepenuhnya. Tapi jika tidak, saya pun tidak segan-segan untuk meninggalkan beliau, karena saya independen ya. Saya tidak terikat dengan siapapun. Tapi saya masih yakin dan percaya bahwa Pak Beni akan memperjuangkan hak-hak pekerja migran dan tidak dijadikan kita sebagai komoditi. Walah, bahasanya kok komoditi. Dijadikan kita permainan kalau PT jegot dan agent jegot, akhirnya efek dan imbasnya pada kita. Wes itu aja. Karena saya tidak paham undang-undang, semoga saya tidak ada diajak debat dengan siapapun, karena kelemahan saya di undang-undang. Jadi saya cuma menyampaikan perasaan hati saya. Saya bukan ingin menentang pemerintah, karena itu bukan ranah saya, bukan ranah saya. Aku iki wong cilik, mepet jurang Miss, iyo. Betul, karena itu saya akan membatasi kata-kata saya. Bahasa saya sudah mulai mepet jurang. Pak Beni di Taiwan langsung ke Hong Kong, Miss, mau bikin kejutan. Masa bikin kejutan terus Mbak, yang bener aja. Jangan bikin saya terkaget-kaget lagi ya. Sudah, itu aja dari saya. Ntar makan sego. Kenapa nggak kasih alasan yang jelas kalau jika nggak bisa datang? Betul Mbak, sampean paham maksud saya. Jadi kalau nggak bisa datang kan minimal nih ngomong sama kita, karena saya orang pertama yang mengumumkan tanggal 21 Pak Beni ke Hong Kong. Iki cangkem gue gak kena dipercaya, cangkem gue gak kena dicekeli cangkeme buntute. Jadi tapi sekali lagi pesawatnya keliru rutenya Miss, yo mungkin. Jadi yo gimana kelek legowo ya legowo rek. Aku ini sadar diri, sadar rai, sadar posisi.
Hong Kong kayaknya dikucilkan sama negara kita, Miss Yuni. Ojo ngomong ngono, Mbak. Ya wes lah, maafkan dulu lah. Tak terus-terusnya hatiku keloro-loro gitu. Jadi ya wes itu aja lah. Semoga 3 stakeholder ini bisa berbicara satu sama lain dan jangan korbankan para pekerja migran dengan tujuan dan keuntungan pribadi atau golongan atau siapapun. Dan kena prank isin aku Mbak aslinya Mbak. Ya tapi kan yo kayak mau toh. Nggak, saya itu di mata pejabat itu cuma sepucuk kuku. Jadi saya itu tidak ada artinya. Makanya kalau kalian bilang saya itu hebat sama foto sama pejabat, sebenarnya saya bisa katakan saya lebih bangga foto sama kalian daripada sama pejabat. Karena aspirasi kita juga nggak nyampe kok. Ya, doa kita semua Miss ya, terima kasih semua. Semoga lekas ada musyawarah yang baik dan tidak selalu BMI yang jadi korbannya, betul. Jadi, yowes itu aja. Saya harap pemerintah fokus pada masalah, bukan fokus pada undang-undang yang selalu dirubah dan dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu lagi.